رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara bis-shalah sakata hunaihatan qabla yaqra. Kata Abu Hurairah, Rasulullah apabila bertakbir, takbiratul ihram maksudnya untuk sholat, dia diam sejenak sebelum membaca, maksudnya sebelum membaca Al-Fatihah. Pasal tuh udah selesai, aku tanya, kata Abu Hurairah, ngapa diam? Gitu. Baca apa? Faqala, Rasulullah menjawab, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khatayaya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khatayaya bil ma' was salid wal barad. Artinya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan antara kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara masyrik, timur, wal maghrib, dan barat. Allahumma ya Allah, nakini, bersihkanlah khatayaya, kesalahanku. Salah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkannya baju yang putih dari kotoran. Allahumma gsilni, ya Allah, cucilah aku, gsil, basuhlah, cucilah aku dari kesalahanku dengan apa? Dengan air. Wasalji, airnya Salju. nggak ada, dingin, pakai salju. Es, wal barad, barad air juga yang dingin. Coba dipahami dalami. Nabi yang sholat, terus diajarin ke kita. Nabi aja waktu sholat menghadap Allah. Pantas menghadap Allah bawa kesalahan. Satu. Kedua, tak ada manusia yang tak punya salah. Kalau saja dia mengaku nggak punya salah, itu adalah satu kesalahan. Nabi bersabda, kullu bani Adam khatta'un. Setiap bani Adam itu banyak salahnya. Ya. Wa khairu khatta'in at-tawwabun. Baik-baik sikap orang yang salah adalah taubat. Salah, diri kita banyak salah, itu tak berlebihan. Ibaratnya kotor. Allah suci. Sholat, kita mau ketemu Allah, mau menghadap Allah. Kayak gitu filosofisnya. Kita mau kondangan, mandi dulu apa enggak? Ganti baju. Baju yang paling bagus. Kenapa?
karena mau ketemu teman, khususnya ketemu yang mau kondangan. Maksudnya yang ngundang. Tuh, gitu gambarannya. Itu kan eh, terlihat sekali dari doa Nabi ketika mau sholat. Maka kita ditunjukkan oleh Nabi dalam doa ini. Allahumma ba'id, ya Allah, jauhi. Jauhi siapa? Diriku. Dengan apa? Dengan kesalahan. Sejauh timur dan barat. Bersihkan aku. Aku yang dibersihkan, bukan kesalahan. Dari apa? Dari kesalahan. Seperti dibersihkannya baju putih dari kotoran. Nah, ini menarik kalau diamati secara baik. Allah nggak begitu kesulitan, bukan nggak begitu, tidak sulit, sangat mudah untuk melihat kesalahan kita. Seperti halnya kita tidak mudah melihat kotoran yang ada di baju putih. Lah, kalau bajunya hitam, susah. Itu maksudnya perumpamaan ini. Ya, kotoran baju hitam, itu baju kotor udah dipakai. Enggak lah, hitam ini nggak kelihatan gitu. Iya. Bagi Allah bukan berarti kalau baju putih kelihatan, baju hitam nggak kelihatan. Bukan. Ini memberikan gambaran kepada kita betapa mudahnya Allah melihat kesalahan kita. Sehingga tadi diilustrasikan dari hadis yang berbunyi kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua bani Adam punya salah. Salahnya dikit samar, bagi kita nggak kelihatan, tapi bagi Allah nyata. Mana contohnya? Ketika kita mengaku tidak punya salah, itu saja udah satu kesalahan. Iya, boleh dibaca ini, ya. Dibaca dua-duanya gimana? Allahu Akbar kibira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. Terus inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, kemarin sudah dibicarakan. Wa ana minal muslimin. Wa ana pakai awalul muslimin kalau sesuai dengan ayat awal. Habis itu baca ini. Allahumma ba'id baini wa baina khataya bainal masyriqi wal maghrib. Ini menggambarkan, oh iya, kita memang lagi menghadap Allah Zat yang Maha Suci. Sementara yang tadi kita ikrar menyatakan inna salati wa nusuki. Baca dua-duanya boleh banget. Nggak ada larangan. Kalau nggak ada larangan boleh. Cuma jangan lagi jadi imam. Nanti makmum jadi apa Bubar. namanya? Ini bocah. Bubar, kelamaan, saya udah mau buru-buru selesai. Pak Jamal barangkali ada itu catatan kaki. Ya, 268. Nah, ini ada nih. Qauluhu hunaihatan, kata-katanya tadi hunaiha, idom wa fathin fasukun, fafat, fafathun, hunaihatan. Itu cara baca. Aisa'ah khafifah, artinya sebentar,
Intazirni hunaiha. Tunggu sebentar. Nakini bi fathin nun wa tasdidil qaf al maksurah. Sighatu amrin minat tanqiyah. Tanqiyah artinya membersihkan. Wa huwa tathir wa tanzif, bersihin, cuci. Yunaqo bil bina lil maf'ul. Ad-danas bi fathatain wal al-wasakh. Wasakh artinya kotoran. Ad-darnu, darnu kotoran. As-salat bi fathin fasukun. Wa huwal bukhar yatajammad fil fadha nahwan minal injimad summa yaskut alal ardi mislul qutni al mahluj. Ya, kita kenal salju. Salju ya, bukhor. Bukhor itu zat ya, zat apa gitu ya. Aduh, saya lupa. Bukhori. Yang jamid, membeku di angkasa. Nahwan minal injimad, tak beku betul. Kemudian turun ke bumi seperti kapas. Al muhalwaj ini bacanya. Muhalwaj. Ya udah, membeku, muhalwaj. Muhalwaj menjadi apa namanya? Es. Namanya salju. Wal barad bi fathatain ma'us sahab yanjamidu fil hawa al barid wa yasqutu hububan. Barat itu hujan es, ya. Di sini air, ma di awan masih air, terus membeku di udara yang dingin, lalu jatuh dalam bentuk bijian. Kita suka bilang hujan es. Kita baru hujan es. Iya, selesai Pak Jamal. Kembali ke hadis 269 berarti. Ya. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu annahu kana yaqul. Dari Umar radhiyallahu taala anhu bahwa dia dulu berkata, berdoa, Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Rawahu Muslim bisanadin munqati walid Daraqutni mausulan wa huwa mauquf. Iya. Ini redaksi lain doa iftitah diriwayatkan dari Umar radhiyallahu taala anhu. Dia berkata waktu sholat membaca maksudnya, Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Apa-apa. Ada di antara teman kita yang baca begitu doa iftitahnya. Wa nahwuhu an Abi Sa'id Al-Khudri. Sama dengan ini dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Wa fihi kana yaqul ba'da takbir. Dia berkata setelah takbiratul ihram, A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafasihi. Ini enggak umum ya.
bacaan doa iftitahnya, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari setan yang terkutuk, min hamzihi. Hamzihi sama bisikan. Nafkhihi tiupan. Maksudnya bisikan juga. Wa nafsihi sama tiupnya, tiupan. Kayak model kita baca doa di air segelas terus kita tiup. Itu nafas. Min syarrin nafasat. Iya, tukang sihir. Iya, sebagai informasi saja. Ada berikutnya Pak Jamal. Ada nih 269. Mana 270? Oh, ini 269, 70. Ini catatan kaki. Qauluhu wa bihamdika ay usabbihuka. Artinya aku menyucikanmu. Usabbihuka. Hmm. Ini ini catatan kaki kok anu Pak? Nah, ini dia. Ai usabbihuka. Ini ketutup nih Pak Jamal. Ada kursor itu. Usabbihuka mutalabisan bihamdika. Talabisan ya akan memujiku, aku memuji engkau. Ya, ini maksudnya bertasbih dengan memuji. Wa ta'ala jadduka ay alat wartafa'at azamatuka wa kibriyauka. Ta'ala artinya maha tinggi, maha suci. Sama dengan tabaraka. Jadduka bukan kakek. Jadduka artinya keagungan. Mausulan ay bisanadin muttasil lan ketok fihi. Sanadnya muttasil. Wa huwa ay hadis Daraqutni aidon, termasuk hadis Daraqutni juga begitu, gitu maksudnya. Mauqufan mislu hadis Muslim, dibanding dengan redaksi yang ada di hadis Muslim, hadis ini mauquf. Wa nahwuhu ay nahwu hadis Umar. Hadis Nabi Umar tadi, Umar. Wa fihi ay fi hadis Abi Sa'id ar-rajim al-marjum al-matrud al-dalil. Rajim artinya yang terkutuk, yang terusir, yang terhina. Min hamzihi ay min jununihi. Junun, gila. Junun, tutup, ketutup. Majnun orang yang ketutup. Iya, jannah kebun karena kebun tertutup. Ay min ayyaj ala ahadan majnunan. Artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang membuat aku jadi tertutup, majnun, tertutup. Wal asbah ayyurada bihi wasawi. Yang dimaksud adalah gangguannya, bisikannya. Wa nafkhihi ay takabburihi. Nafkhihi di sini maksudnya kesombongannya. Ay mayu marubihin nas menat takabbur. Wa yasirur rajulu yata'azamu fi nafsihi. Oh, tuh tergambar lagi kita menghadap Allah lagi sholat, tidak boleh ada rasa sombong sedikit pun. Kandungan doa ini yang dipahami dari makna. Fayasirur rajulu yata'azam. Maka dengan tiupan bisikan setan, seseorang itu menjadi sombong. Kalladzi nufikha fihi, seperti yang ditiupin sombongnya itu. Amin.
Kan lagi sholat lara keliru. Oh, bagusan saya sejadahnya. Ya sejadahnya enggak jelek. Umpamanya. Wa nafasihi ay sya'rihi. Sya'rihi rambut. Ya. Apa hubungannya rambut? Itu kalau mereka apa namanya para dukun menyantet bisa menggunakan rambut. Paham ya? Dulu pernah cerita zaman Nabi Musa. Ada orang jagoan namanya Sam'un. Terus di zaman kita jadi Samson. Gak terkalahkan. Dengar ya? Gak terkalahkan. Gimana ngalahinnya tuh musuh? Nah, bujuk istrinya. Si Samson atau Sam'un lagi tidur, diambil rambutnya. Ambil rambutnya satu, udah dikasih musuh. Udah, habis kekuatannya. Gak bisa ngelawan. Dipukulin, dikepukin. Diam aja, nggak seperti semula. Nah, ini ausya'rihi, rambutnya. Rambut setan. Rambut rambut setan. Terus dikilik-kilik itu. Pokoknya kupingnya. Dan dia ketok kupingnya lagi sholat. Kan gangguan juga. Coba, berikutnya apa Pak Jamal? Hai, itu apa? Hadisnya. 271 sekarang. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya Ustadz. Kalau ini catatan kaki ini udah dianggap selesai itu. Nah, ini tuh. Terus ya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalah bitakbir." Rasulullah memulai salat dengan takbir. Wal qiraah bilhamdillahi rabbil alamin. Habis itu baca alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kana idza raka' lam yushakhis ra'sahu wa lam yusawwibuhu. Dan ketika ruku lam yushakhis. Oh ini ya, ntar di bawah kita lihat catatan kaki. Walam yusawwibhu. Tidak menunduk itu yusakhis. Ya. Yusawwibuhu juga tidak meluruskan. Walakin baina dzalika. Tidak terlalu nunduk, tidak terlalu dangak. Oh iya, yusakhis dangak. Ya. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minar ruku, kalau bangun dari ruku, lam yasjud hatta yastawiya qa'iman. Hatta yastawiya qa'iman. Kalau ruku, bangun dari ruku, dia tidak sujud sampai bangun dari rukunya itu tegak lurus. Paham maksudnya? Kan ada tuh orang kita lihat baru setengah diri, udah sujud. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sujud, kalau bangun dari sujud, lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Sampai dia duduk sempurna. Wa kana yaqulu fi kulli raka'atain at-tahiyyah. Setiap 2 rakaat baca tahiyat. Wa kana yafrushu rijlahul yusra. Dia menghamparkan kakinya yang kiri. Wa yansabul yumna. Kayak kemarin nih udah. Dia menegakkan telapak kakinya yang kanan. Wa kana yunhi an aqabatis syaitan. Karena dia Rasulullah yunhi apa yanha ini? Yanha an
aqobatis syaitan. Dia mencegah duduk kayak begitu. Itu mencegah aqobah, artinya godaan setan. Wa yanha ayyafrusar rajulu zira'aihi iftirasas sam'i. Dia melarang ayyaftarisar rajul, rijla bukan rajul, menghamparkan kaki zira'aihi, yaitu dua betisnya, iftirasas sam'i, seperti menghamparkannya binatang buas. Paham? Maaf, zira'aihi saya bukan betis, lengan. Lengan. Jadi bukan dihamparin lengannya. Dihamparin kayak binatang buas lagi duduk. Coba lihat anjing, kucing lagi duduk. Tuh sikutnya dia lengket di tanah. Ya. Wa kana yakhtimus shalah bitaslim. Lalu dia menutup sholat dengan salam. Akhrajahu Muslim walahu illah. Ini penting nih Pak Jamal. Coba kita lihat catatan kaki nih. 271. Ya. Oh, nggak ada catatan kaki. Ada Ustaz. Ada. Ada. Ini belum ketemu. Ini dia. Dan Ini dia. Ya. Qauluhu yastaftih ay yaftatihu wa yabda. Artinya memulai. Al-qiraah bin nasbi, memulai bacaan. Yakni bacaan itu Fatihah. Ay wa yaftatihul qiraah, dia membuka bacaan. Lam yushakhis minal iskhos. Ay lam yarfa. Tidak dangak, ya. Boleh bayangin kalau ruku dangak itu ya. Walam yusawwibhu minat taswib, yaitu nunduk. Ay lam yakhfadhu khafdan, nunduk, khafad nunduk bawah. Balighon, jangan terlalu nunduk. Akhirnya bahasa kita, kalau lagi ruku, lihat tempat sujud, apa lihat punggung telapak kaki. Tuh gitu. Kalau lihat punggung telapak kaki itu nunduk. Kalau lihat tempat sujud itu dia yang dimaksud. Tak ngedangak, tak nunduk. Tapi itu yang betul. Ya, membuat punggung belakang kita juga jadi rata kayak meja. Baina dzalika al-mazkur minar raf'i wal khafdi. Tetapi tengah-tengah antara ngedangak dan khafad, nunduk. Nunduk maksudnya tadi ngelihat punggung telapak kaki. Fi kulli rak'atain, pada setiap rakaat ay ba'dahuma at-tahiyyah, membaca tahiyat yang berbunyi at-tahiyyatul mubarakatus salawatut. Maf'ul qauluhu yaqul ay kana yatasyahhad bit tahiyyat lillah. Artinya bertasyahud dengan membaca at-tahiyyatu lillah ila akhirih. Wa kana yafrisu rijlahul yusra. Dia menghamparkan, yafrisu, kakinya yang kiri. Ai fakana yajlisu alaiha. Dia duduk di situ. Wa hadza fi ma baina sajdatain. Ini maksudnya ketika duduk antara dua sujud.
bukan tasyahud akhir. Bukan ketika tasyahud. Wafit tasyahudil awal. Ini tasyahud awal. Sama dengan dua duduk antara dua sujud. Kama bayanahu hadis Abi Hamid As-Sa'idi. Naikin dikit. Seperti halnya dijelaskan pada hadis Abu Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Nah, ini baru. Wa akhbatas syaitan. Akobah syaitan. Naikin dikit Pak Jamal. Akobah syaitan. Akobah ini godaan setan. Iya. Bidhammin fasukun uqbah berarti. Uqbatus syaitan. Domah sukun. Iya ayal siqar rajulu ilyataihi bil ardi. Apa itu uqbatus syaitan? Yaitu dia menempelkan kaki. Ini ulyah ini. Ulyataihi bil ardi. Bentar ya. Dua mata kaki. Wayan sibu sakaihi wa fakhidaihi. Dan dia menegakkan dua betisnya dan pahanya. Fakhidaihi. Wa yadau yadaihi alal ardi. Meletakkan dua tangannya di atas tanah. Wa tusamma hadhil hay'ah bi apa itu bi iqa'il kalam. Yang kayak begini serupa dengan gerakan iqa derum, tahun derum. Kerbau tuh kalau di kandang kan deprok tuh, itu namanya derum tuh. Derumnya anjing. Ya. Wa'lam anna lil iqa tafsiran akhar. Tapi ada lagi yang menafsirkan maknanya lain. Tapi intinya ketika sujud itu sikut zero aihi, maksudnya lengan jangan nempel ke tanah, ya. Wa huwa yansiba qadamaihi, yaitu dia menegakkan dua telapak kakinya, wa yajlisu ala uqbaihi, lalu dia duduk di atas uqbaihi. Jadi kan uqbatus syaitan tuh. Coba ini biar jelas saya cari maknanya Pak Jamal, tolong uqbah. Uqbah. Ya. Saya mah susah, lama nyarinya nih Pak Jamal. Dia nih. Uqbah, tumit apa ya? Rintangan. Apa? Ah? Rintangan. Pergelangan. Rintangan. Ah? Rem tangan. Bah, syaitan rintangan. Penghalang. Oh, kedengaran saya. Kan Rem tangan. Kedengaran saya kedengaran saya rem tangan setan. Rem tangannya belum. Itu kan ada rem tangan maksudnya. Ah ya, rintangan. Ukbah akobat. Obat. Halangan. Sebentar ya. Coba. Pandangan. Sebentar. Pandangan, rem tangan, apalagi akobah. Ya, Akibat di atas akobikum. jalan di atas. Hmm. Hmm. Nah, ini dari sini nih saya baca. Yang malam Tasyahudil awal. Kama bayanahu hadis Abi Hamid As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Baru nih.
Uqbatus syaiton bidhammin fasukun hiya ayal siqar rajulu ini ulyataihi ulyah. Bentar ya, ulyah nih. Ini nama orang ini ulyah. Ulyah ada namanya ulyah enggak? Ada saat Saya Pak Apa? Ustadz. kakaknya Ibu Rois, kakak saya. ini Mbak Ulia nih sebut-sebut nih di hadis nih. Jadinya kepadamu. Ini ada ini. Kuliah tidak mau. Oh, ada ini. Pak. Nih. Alfis. Pantat. Ya, lu. Apa? Oh, pantat ya. Di sini Itu pantatnya. dua pantat kiri kanan. Dua pantatnya uliat. Karena ini dua. Iya. Dia menempelkan arijel kaki kedua pantatnya bil ardi di tanah. Wayan sibu sakaihi menegakkan dua betisnya dan dua pahanya. Paham? Karena telapak kaki kanan saat duduk antara dua sujud atau tasyahud awal, itu kan kaki telapakannya berdiri. Sementara pantatnya itu satu nempel di atas hamparan telapak kaki kiri, dan satunya lagi kan ke tanah, ke sejadah. Wa yadau yadaihi alal ardi. Dia meletakkan dua tangannya di atas tanah. Maksudnya ketika bangun. Jangan mentang-mentang kuat, lagi bangun dari sujud, terus berdiri, itu tangannya di dengkul, di paha. Kakinya kan kuat tuh. Nah ini wa yadau yadaihi alal ardi. Wa tusamma hadhil hay'ah. Nih iq'a Pak Jamal, iq'a nih. Gerakan seperti ini disebut iq'aul kalb. Tadi kan derum tuh. Paham? Anjing, nggak usah anjing, kambing juga. Ontak juga. Itu persiapan. Tapi kerbau. Hay'ah gerakan. Gerak-gerik. Hay'ah. Kita terusin dari wa'lam. Anna lil iq'a tafsiran akhar. Iq'a punya makna lain. Wa huwa ayan siba qadamaihi. Tuh, ini makna iq'a. Yang lain, menegakkan dua telapak kaki. Wa yajlisu ala akibaihi. Dan dia mendudukkan duduk di atas dua apa tadi? Akibah pantat ya. Wa huwa laisa bimamnu. Itu enggak dilarang. Bal huwa mukhtar al-abadilah fil qu'ud fi ghairi tasyahud al-akhir. Itu adalah yang dipilih oleh tiga Abdullah. Abadilah jamak dari Abdullah. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Digabung jadi abadilah. Fil qu'ud ketika duduk. Ya. Ghairit tasyahudil akhir. Bukan tasyahud akhir. Tasyahud akhir beda sendiri, namanya tawarruk. Ini yang dibicarakan duduk tasyahud awal, duduk antara dua sujud. Kalau duduk tasyahud akhir beda, namanya juga beda. Namanya apa? Tawarruk. Ya, tawarruk. Iftirasus tab'i bi fathis sin wa dham
sabuk jadinya. Wa dhammil ba, sabuk binatang buas. Wa yajuzu fathiha, sabak boleh. Wa iskaniha, sabak, sukun. Wa huwal hayawan al-muftaris, yaitu binatang buas. Wa qad warada fi, naikin dikit. Warada fi riwayat lafzi al-kalb badal sabak. Anjing, kalb itu ganti. Maksudnya binatang buas apa saja. Waftirasus sab'il al-manhi anhu huwa. Jadi menghamparkannya apa itu lengan ya, lengan yang dilarang huwa ai yabsuto zira'aihi, menghamparkan yabsuto dua lengannya, wa yadauhu ma'alal ard, diletakkan di apa namanya, di atas tanah fis sujud, ketika sujud. Walahu illah wa hiya annahu min riwayat Abi al-Jauza an Aisyah. Ada riwayat lain yang ada ilatnya, yaitu dari Abu Jauza. Dia juga dari Aisyah. Walaysa lahu sima' minha. Enggak ada yang dengar itu. Jadi kesimpulannya cara duduk antara dua sujud, duduk tasahud akhir, duduk tasahud awal itu sama. Iya. Enak tuh, nanti kita cariin gambarnya. Boleh, boleh. Ustaz, kalau bangun, ketika misalnya kita bangun dari tasyahud awal atau bangun dari sujud lah gitu Ustaz ya, mau ke rakaat berikutnya. Kalau yang menurut ini yang tadi saya tangkap gitu Ustaz ya, berarti kita harus menggunakan tangan juga Ustaz ya untuk bangun ke atas Ustaz. Iya. Iya. Emang gunakan tangan. Emang kalau bangun nggak menggunakan tangan. Tangannya harus nempel dulu ke tanah gitu Ustaz. Iya, gitu Ustaz ya. Tapi kalau udah seperti saya emang susah Ustaz, kalau nggak nempel ke tanah, nggak berdiri, kakinya sakit. Nggak kuat. Iya, kalau itu udah nggak kuat karena di persendiannya. Ibu nanti nggak kuat bangun. Nah itu Allah Maha tahu, makanya harus seperti itu. Kalau seperti itu kuat karena tahanannya adalah di telapak tangan. Udah antisipasi gitu. Iya. Nah jadi maksudnya kalau misalnya ada nih saat saya ngeliat nih ada orang gitu Ustaz, perempuan, dia tuh kalau dia bangun dari misalnya tasahud awal gitu misalnya, dia tuh atau dari sujud lah, misalkan dari sujud kedua nih Ustaz ya, mau bangun ke atas, tuh dia nggak pakai ketengan ke tangan, nggak pakai ketengan ke tangan nih Ustaz, langsung aja dibangun gitu Ustaz. Karena masih muda. Ya. Masih muda. Tapi itu bahaya untuk tulang punggung sebetulnya. Iya. Karena menyentak. Iya. Karena menyentak begitu. Iya. Kalau yang diajarin berarti dia punya punggung. Iya. Makanya ini benar. Menurut yang di sini Ustaz ya, menurut yang ini kan berarti harus nekan dulu pakai tangan Ustaz ya. Oh iya. Ustaz. Iya. Ya, iya betul. Ustaz tadi yang tentang ini Ustaz. Yang tentang doa iftitah itu, doa iftitah Ustaz. Jadi kita bisa milih tuh Ustaz dari yang tadi itu, dari yang Allahu Akbar kabiro. Misalnya kan kita bacanya kalau awal tuh Allahu Akbar kabiro tuh sampai selesai tuh Ustaz. Ya. Iya. Nah, ya maksudnya ada nggak misalnya itu bisa yang satu. Iya. Iya. Yang ini lebih bagus atau yang ini gitu. Kalau saya misalnya saya sholat sunnah, saya pilih yang subhanakallahumma bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, itu yang saya baca kalau saya sholat sunnah gitu supaya pendek gitu Ustaz, maksudnya sih. Pilih yang agak pendek gitu Ustaz kalau sholat sunnah. Tapi kalau misalkan saya sholat fardu, baca yang Allahu Akbar kabir, alhamdulillah kasir sampai selesai gitu Ustaz. Gitu. Jadi gimana tuh Ustaz?
Nggak Jadi apa-apa Ustaz ya. Nggak apa-apa boleh. motifnya begini. Ibadah itu hidangan Iya. rohani. Yang bersifat wajib hidangan. Juga, tapi hukumnya wajib. Makan besar itu wajib. Ya, habis itu ada pempek, makan lagi apa enggak? Makan. Lagi, ada tekwan dimakan lagi. Nah, dalam konteks ilustrasi tadi, kita mencicipi hidangan Allah. Kalau sunat, cicipin yang ini. Terus nanti sholat fardu. Kadang-kadang Allah Akbar kabir. Kadang-kadang Allah maba'id baini wa baina khatayaya. Nggak apa-apa. Iya. Kalau baca aja nggak apa-apa. Kayak minum kopi lah, mau minum kayak mau enggak. Saya tahu, Ya, kesimpulannya boleh. saya nggak tahu nih Ustaz, apakah udah dipelajari atau belum Ustaz? Itidalnya belum Ustaz ya? Itidalnya di sini. Sami Allahu liman hamidah. Tidak. Nah kan kalau itidal tuh biasa. Iya. Belum ya? Belum Udah, Ustaz? bangun dari ruku, jangan iya. sujud. Udah tersirat. Kalau bangun dari ruku, jangan langsung sujud. Kecuali tegak. sampai berdiri tegak. Nah, itu namanya itidal. Iya. Waktu itidal kan Jadi dirinya udah benar-benar lurus. Iya. Yang biasa kita baca tuh Ustaz kan, biasa kita Rabbana lakal hamdu gitu ya. Sami Allah. Sami Allah liman hamidah. Rabbana lakal hamdu, doanya seperti itu ya. Kan ada tuh Ustaz. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Itu ada juga Ustaz kayak itu Ustaz. Nah, kita belum sampai tuh hadisnya. Oh, belum sampai ya? Yes. Yang ada, yang udah kita baca, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sampai situ saja. Iya. Terusnya apa tuh? Habis itu. Kan kalau orang-orang kita walakal hamdu. Mil as-samawati. Orang-orang kita kenapa? Bacanya kan tambahin mil as-samawati. Mil al-ardi wa mil amashi. Min syai'in ba'du. Iya. Nah, terus ada lagi yang as-samawati, ya. Mil umat kita. Kalau dibaca. Nah, jadi kan ada yang nanya, mil apa, mil u gitu. Nah, betul itu gimana Mil apa, mil u kayak gitu. Ya. Kalau saya melihat mil a. Mil a itu jadi zorof. Pujian kita seberapa banyak? Sepenuh tuh mil a. Sepenuh langit dan bumi dan yang lainnya gitu. Ya. Mil as-samawati wal ardi wa mil amashi min syai'in ba'du. Sepenuh apa saja yang kau kehendaki ya Allah, itu pujianku kepadamu. Lah kalau mil'u jadi apa Ustaz? Kalau mil'u jadi khobar. Lakal hamdu itu kan? Lakal hamdu atau lakal mil'u itu ya? Iya. Ada lakal hamdu terus lakal mil'u. Udah biasa mil'u? Itu jadi khobar. Ya. Dari mubtada yang dibuang, yaitu huwa. Dari aspek bahasa, itu rada panjang. Ada jalan ini yang lurus, ngapa harus pakai belok dulu? Iya. Maaf Ustadz, kalau secara makna Ustadz gitu, secara makna, bagusan zorof apa bagusan khobar Ustadz? Secara makna. Bagusan zorof. Bagusan zorof ya? Bagusan zorof. Iya. Ul. Diganti ul. Jadi mil al ya Ustadz ya? Mil a jadinya. Iya, mil a. Jadi kalau saya artikan lengkap, segala puji bagimu. Lakal ham. Mil a, pujian itu sepenuh. Ya, sepenuh langit dan bumi. Dan apa saja yang kau kehendaki habis langit dan bumi. Kalau mil'u itu ada huwa. Huwa maksudnya kepujian. Huwa mil'us samawati wal. Gitu. Pujian itu gitu. Pujian itu. Maka
Iya, iya. Hmm. Ilustrasinya ada Hmm. jalan lurus mau Hmm. kondangan, apa jadi Hmm. nikung dulu pilihnya. Iya. Itulah saat Udah mampir kebayang dulu. ya, Mampir Iya. dulu ke Kalibata. nikung dulu. Ya, ya mau kondangan kan juga makan, ngapa ngampir warung sate dulu. Rabbana lakal hamd. Ada yang begitu? Kagak ada. Ada Pak Jamal. Iya, nanti kalau nanti Pak kalau ada yang Jamal, nanya, Pak Jamal ini kan mampirnya ustazah semua. Gitu. Kagak ada. Paling Pak Jamal janji, ntar aja habis kondangan kita ke restoran. Pas sudah habis kondangan, alasan lagi. Lah kan tadi habis Iya. makan. Apa mampir? PHP dong. Iya, 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 iya. Iya, jadi mil Iya. A. Ibu Iya. biasa Bu Raisa mil U. Hmm. Dia Lah, berarti mampir dari dulu. kecil diajarinya mil'u. Iya, betul, betul. Dari kecil diajarinnya mil'u. Nah, Ya, mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masita. Amin iya. saimbang. Dulu kan lagi belum belajar nahu. Ya, Habis sekarang ikut Pak kita Ustadz. sering, bukan karena kita ke Sumedang udah belajar nahu. Ya. Jadinya Rabbana lakal gitu hamdu jadinya. mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a masita min Ah, syai'in. betul. Iya, sepenuh. Iya. Luar biasa. Sepenuh. Tapi Tuh. itu Ustadz, Iya. imam pada Kenapa? umumnya enggak sampai itu lamanya. Iya, iya betul. Kalau kita makmum kadang-kadang Ya kita kan? belum selesai Bisa baca, ya dia Bu. kok udah Ya, pindah ya, gerakan. Ah, tuh, itu mah Imam Samudra kali. Iya begitu Ustadz, apalagi kalau misalnya saya sering ketinggalan di perasaan belum kelar bacaannya udah pindah. Satu Iya, lagi, Ustaz. itu tinggal. Ibu kecepatan Iya, 4 boleh. harusnya. Ya, satu lagi. Satu lagi, Ustaz. Ada Silakan. bacaan lagi, bacaan selain mil Ah, as-samawati itu bacaannya hamdan, kathiron, toyiban, mubarakan fih. Benar nggak, Ustaz? iya. Lah, karena substansinya pujian, maka Ya. bedanya redaksi aja. Oh iya. boleh itu ya. Tetapi kita melihat, iya, Nah, melihat yang umum ya, ya. Rabbana lakal hamd. Rabbana Iya, wa itu aja. Samawati. Iya, Itu mah iya. ceramah. Seandainya, Ustaz, seandainya mungkin Iya, kalau lagi mau ceramah. Iya, mungkin imam tadi, Ustaz, imam yang cepat cuman baca Rabbana walakal hamd, mungkin nggak diterusin, boleh, Ustaz ya? iya. Boleh, nggak apa-apa. Iya, jadi berarti mungkin imam Jadi tadi yang yang dimaksud rukun dengan itu ya, mungkin. Jadi yang rukun itu i'tidalnya. iya, Bacaannya mas sunnah. iya. Iya, iya. Ya, Yang makasih, Ustaz. rukun tomak ninahnya. Kalau gitu Iya, barangkali sama-sama. dia nggak dibaca itu, cuman gerakannya aja. Nah, tinggal tanya dulu, Pak. Tadi baca ini enggak gitu. Jangan barangkali. Barangkali mas ntar ada yang Basah. ngambang. Iya, Kali kentut mah banget. batu. Mending kalau batu. Iya, kalau kulit pisang juga. Baik. Iya, iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Paham Bu ya? Udah, Ustaz, makasih. Bu Hilwan ini Iya. jadi dia. Iya, dia kan sering ngajarin sholat dia mah. Benar. Tanya dong. Siapa Iya. nih Bu Usia? Silakan. Silakan Ibu. Silakan. Kalau Iya. sholat berjamaah, kita kan baca Fatihah, makmumnya tuh setelah imam apa Barengan. ikut? Jadi imam selesai satu ayat Mm-mm. kita ikutin atau sampai waladolin baru kita amin. Setelah amin baru kita baca. Kalau kita baca setelah amin, Iya. langsung baca ayat. Iya. Terus Ibu mau nanya apa mau ngasih tahu sih ya? Yang mana nanya yang baik yang mana? Iya, nanya. Semuanya baik.
Jadi Semuanya satu-satu ayat. baik. Imam setelah, maksudnya lebih enak gitu bisa ngikutin. Jadi satu ayat imam selesai kita Ntar ikutin. setelah amin, imam baca surat, kita baca Fatihah. Tapi Itu nggak yang dikasih lebih waktu, aman. dia langsung baca surah gitu nggak apa-apa. Lah emang Baca mau surat. minta-minta waktu, orang lagi sholat minta-minta waktu. Nggak dikasih Baca jeda aja gitu. udah, Sambil jangan nungguin baca surah. iya jangan nungguin dikasih, nggak dikasih. Waktu. Baca aja udah, baca. Paling yang bisa konsentrasi itu pas di tengah-tengah baca surat itu di awal-awalnya kan kita lagi baca Ya itu Fatihah kan, kan konsentrasi ke Fatihah. Tapi kan baca surat itu sunnah ya. iya benar. Iya, Iya. tapi kan nggak konsen bacanya gitu. Iya Sambil kita dengerin. paling separuh. Iya, Bu, Ibu tinggal pilih, nggak pakai tapikan. Pilihan Ibu yang mana? Baca Baca Fatihah. Fatihah sendiri. Kalau kita baca Yang satu-satu, misalnya imam dari Alhamdulillahirabbil alamin pas alamin gitu kita baca alhamdulillah gitu. Boleh Iya. nggak? Loh, itu mau baru aja itu dengar saya ini dari Ibu. Dari mana petunjuknya? Jadi Yang ngikutin, jadi bikin-bikin. nggak boleh begitu. Nah, Bu, jangan bikin-bikin. Saya bingung. Jadi Maksud imam saya baca Fatihah selesai, dia baca surat. Kita baca Fatihah. Baca Fatihah. Udah, itu lebih aman. Kalau umpamanya satu ayat dia baca, terus kita selesai kita ngikutin. baca. Itu malah tambah bingung. Kita lagi baca, dia baca ayat kedua. Enggak Dia kan, baca ayat ketiga, kita baca kedua. panjang tuh. Pas di akhir ayat Ya, itu kan panjang. jadi bacanya Ibu malah ngejar selesai. surat, Ustadz. Ibu ini malah ngejar surat yang Ya, sunnah dibandingkan dengan Fatihah yang rukun, Ibu. ngapa jadi? Kok lagi Iya. sholat pakai ngejar-ngejar? Sholat, Nggak ada tugasnya. Bu Soalnya sholat kan mah habis diem sholat dolim itu aja. mereka langsung baca ayat. Kan kita nggak konsentrasi dong baca Iya, Fatihah. itu namanya lah nggak konsentrasi salah sendiri, jangan nyalain yang lain. Ya betul tidak? Emang orang lain mau disamain? Ya makanya Kalau saya nanya konsentrasi apa enggak? gitu. Lah emang saya tahu ibu lagi nanya. Tapi kadang-kadang jawab sendiri gitu maksudnya. Bu, jangan Udah. hati-hati Bu, Ya ngadepin Bu, Ustadz itu Bu. Ditembak mulu. Hati-hati Bu. lewat gitu, dia nanya, dia jawab. Pas sudah dijawab, tapi Kalau mah kalau enakan pakai lah. balago belum kelar jangan nanya Ustadz Bu. Nah, awas ya, ada Pak Jamal. Kelarin dulu balago baru Udah, nanya saya Ustadz. baru mau menyampaikan yang lebih ekstrim. Kalau sholatnya jamaah, menurut Imam Hanafi, makmum nggak wajib baca Fatihah. Itu kan ekstrim. Nggak usah Cukup. dibantah ya, ini mau saya ngasih tahu. Cukup diam. Dulu dia lagi ngajar di Masjid Basrah, diprotes sama para muridnya. Wah, ini ngajarin yang sesat, bid'ah. Dikeroyok dia di rumahnya. Akhirnya dia hadepin di depan pintu. Kalau kalian mau debat sama aku, jangan keroyokan. Susah. Bagaimana kalau satu juru bicara kalian? Kalian setuju apa enggak? Setuju. Maka Itu juga apa pendapat juru bicara adalah pendapat kalian semua. Setuju? Setuju. Lah kalau gitu ngapain makmum baca Fatihah? Kan udah dibaca imam. Imam kan juru bicara di hadapan Allah. Masa semuanya ngomong? Itu lagi demo aja. Panggil 2-3 orang juru bicara. Tuh gitu. Dia aliran fikihnya rasional. Hadisnya sama. Hadisnya apa bunyinya? La sholata illa bi fatihatil kitab.
tak sah sholat. Kalau nggak baca Fatihah. Karena Iya. hadis itu nggak menyebut sendirian atau jamaah. Dia menganalisis. Kalau jamaah gimana? Lah kan ada imam. Imam udah apa semuanya. Udah dia juru bicaranya di hadapan Allah. Kita tinggal amin doang. Masa mau ngomong semua? Gitu kurang lebih ekstrimnya. Akhirnya baru sekedar kapan bacanya. Nggak baca aja juga nggak apa-apa. Gitu Bu menganalisisnya. Maka tingkat pada tataran pengamalan diserahkan kepada yang bersangkutan. Sebab kadang ada situasi kondisi memang kita nggak baca Fatihah itu lagi masbuk. Allahu Akbar ruku udah. Dianggap satu rakaat itu. Nggak baca. Ya. Jadi tidak kaku. Iya. Mudah-mudahan udah hafal Bu Fauzi udah hafal Fatihah. Pak Ya, Jamal yang tapi umumnya di Indonesia kita, umpamanya ya, termasuk saya enggak, walaupun jadi makmum tetap baca, yaitu bacanya tadi selesai imam. Itu kalau sholat jahar, imam selesai dia baca surat, kita baca. Iya. Ada lagi? No. Baik, udah waktunya juga Ustaz. Saya cukupkan dulu Oh, ya. ya? Ya. Kita cukupkan kajian ini. Mudah-mudahan ada banyak ilmu yang kita dapati. Amin, amin. Kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.